Ini merupakan Satgas Maritim yang berada di bawah bendera PBB di Lebanon, bergabung dengan UNIFIL. Keamanan maritim menjadi salah satu aspek keberhasilan negara kepulauan seperti Indonesia. Hingga kini, Indonesia terus berusaha maksimal meningkatkan pertahanan keamanan maritim. Selain melalui upaya diplomasi dan persuasi, Indonesia pun memperkuat militer laut dari armada kapal perang. Nah, berikut ini 10 kapal perang militer Indonesia 2024. Kapal Pattugliator Polivalente di Altura. Nah, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 2 unit kapal Pattugliatore Polivalente di Altura atau PPA atau Offshore Patrol Vessel atau OPV dari galangan kapal Fincantieri Italia. Laporan Fincantieri menyebut, Kemenhan RI membeli 2 kapal patroli lepas pantai kelas Paulo Taun dengan dana 1,18 juta euro atau sekitar 20,3 triliun rupiah. Nah, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen Edwin Adrian Sumanta, mengatakan unit pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada Oktober 2024. Kapal dengan panjang 143 meter dan lebar kapal sekitar 16,5 meter ini dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau Surface to Air Missile atau SAM, Aster 15 dan peluncur vertikal di CNS Silver A43. Wah, dahsyat kan guys? KRI Igusti Ngurah Rai 332. Next ada KRI Igusti Ngurah Rai 332. Kapal perang ini merupakan alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Alutsista ini multi-mission frigate kelas Sigma yang dibangun PT PAL Indonesia Persero yang bekerja sama dengan Damen Shield Naval Shipbuilding, Belanda. Kapal frigate kombatan ini mampu menjalankan berbagai misi, seperti peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan anti serangan udara, dan peperangan elektronika. Nah, dalam menjalankan tugas internasional di bawah bendera PBB, Indonesia kerap mengerahkan kapal kelas ini. Dengan panjang total 105,11 meter, KRI Igusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal perang kelas light frigate atau perusak kawal rudal. Sudah teruji kehebatannya, guys? KRI Diponegoro 365. Berikutnya ada KRI Diponegoro 365. Kapal ini merupakan salah satu alutsista andalan TNI Angkatan Laut yang dibangun oleh Royal Shield Naval Shipbuilding, Belanda dan diluncurkan pada 3 Juli 2007. Nah, kapal dengan panjang 90,71 meter dan lebar 13,02 meter ini dilengkapi dengan berbagai perlengkapan militer mutakhir, seperti rudal anti kapal permukaan dan sistem serangan udara yang mampu melindungi dari ancaman di laut dan udara. Kapal ini pun dilengkapi dengan sistem otomatis untuk mendeteksi kerusakan sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional. Januari 2024 lalu, kapal ini turut serta dalam latihan bersama bertajuk Miscellaneous Exercise atau MISEX 831 Advanced Maneuvering Exercise di Laut Mediterania. Wah, hebat ya! KRI Franz Kaisiepo 368. Berikutnya ada KRI Franz Kaisiepo 368. Kapal ini juga merupakan alutsista andalan TNI Angkatan Laut yang dipesan dari negeri kincir angin Belanda. Tepatnya dibuat di galangan kapal Shield Naval Shipbuilding, Belanda, dan tiba di Indonesia pada tahun 2009 silam. Kapal ini memiliki bobot 1.692 ton, panjang 90,71 meter, dan lebar 13,02 meter. Nah, kapal ini dilengkapi rudal anti kapal Exocet MM40, rudal anti pesawat Mistral dengan 8 peluncur, serangan udara Mistral Tetral, dan 4 rudal permukaan Exocet. Selain itu, kapal perang ini mempunyai komputerisasi persenjataan Thales Tacticus, radar 3 dimensi, radar pelacak Layrot MK2, dan sonar Thales Kinglet aktif pasif. Dan tentu saja banyak kelebihan lainnya. KRI Sultan Hasanuddin 366.
Next ada KRI Sultan Hasanuddin 366. Kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali kelas Sigma ini juga dibuat oleh galangan kapal Skilled Naval Shipbuilding Belanda yang digunakan TNI AL pada November 2007. Kapal ini dibekali persenjataan canggih seperti meriam 76 mm Otto Melara Super Rapid Gun, 2 meriam kaliber 20 mm, 4 rudal Exocet 40 mm, 6 torpedo anti kapal selam, 8 rudal tetral anti pesawat, serta berbagai sensor dan radar 3 dimensi. Salah satu radar tersebut merupakan radar udara dan permukaan MW08 untuk mendeteksi pesawat dengan jangkauan 128 mil. Dengan panjang 90,71 meter, lebar 13,02 meter, dan berat kosong 1.444 ton. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 28 knots. KRI Sultan Hasanuddin 366 juga pernah berperan dalam misi menjaga perdamaian PBB di Lebanon. Wah, top banget ya. KRI Sultan Iskandar Muda 367. Selanjutnya ada KRI Sultan Iskandar Muda 367. Alutsista kapal perang TNI Angkatan Laut ini merupakan kapal korvet kelas Sigma. Kapal generasi ketiga dari 4 unit yang dibuat oleh galangan kapal Skilled Naval Shipbuilding Belanda. Dipersenjatai 4 blok peluncur rudal Exocet MM40, 1 buah meriam Otto Melara, persenjataan anti serangan udara, dan persenjataan anti kapal selam. Selain itu, kapal ini mempunyai keunggulan dibanding kapal lainnya, yakni mampu menerobos gelombang dengan tingkat keseimbangan yang tinggi. Di samping itu, kapal dengan panjang 90,71 meter dan lebar 13,02 meter ini juga dapat melaju dengan kecepatan 30 knot. Kapal ini sudah menjalani beberapa kali penugasan di Satgas Maritim TNI Unifil di Lebanon. Wah, sudah teruji kekuatannya ya. KRI Kapitan Patimura 371. Next ada KRI Kapitan Patimura 371. Kapal dari kelas Pacem ini merupakan kapal perang jenis korvet yang sebelumnya dimiliki Angkatan Laut Jerman Timur, tapi setelah unifikasi Jerman dijuallah ke Indonesia pada tahun 1993. Kapal ini disebut dibangun oleh galangan kapal Pennyworth Goldgas pada akhir 1970-an untuk keperluan Angkatan Laut Jerman Timur. Nah, TNI AL hingga kini masih mengoperasikan kapal X kelas Pacem ini setelah kapal-kapal tersebut dilakukan refurbishing. Kapal dengan panjang 75,04 meter ini dan lebar 9,75 meter dilengkapi torpedo, peluncur roket anti kapal selam RBU 6000 dan rudal Panggul 9K32 Strela. Wah, super dahsyat ya. KRI kelas Fathahillah. Berikutnya ada KRI kelas Fathahillah. Kapal berjenis korvet di kelas Fathahillah ini memiliki 3 unit kapal, yakni KRI Fathahillah 361, KRI Malahayati 362, dan KRI Nala 362. Kapal buatan Belanda ini mempunyai panjang 83,85 meter dengan kecepatan maksimal 21 knot. Kapal ini khusus dibuat di Belanda untuk TNI Angkatan Laut Indonesia. Nah, kapal ini mulai dioperasikan pada tahun 1979 dan hingga kini masih aktif digunakan. Dilengkapi persenjataan rudal Exocet MM38, torpedo Honeywell Mk6, dan untuk meriam dilengkapi Bofors berkaliber 120 mm. Tak ketinggalan penangkis serangan udara, Rheinmetall berkaliber 20 mm. Cukup kuat untuk beradu serangan dengan musuh ya. KRI kelas Bung Tomo. Selanjutnya ada KRI kelas Bung Tomo. Kapal berjenis korvet ini memiliki panjang 90 meter dan memiliki kecepatan maksimal 21 knot. Dilengkapi dengan rudal Exocet MM40, torpedo by system, rudal Mika, meriam Otto Melara berkaliber 76 mm, dan DS-30M berkaliber 30 mm. Nah, for your information, ada kisah unik nih di balik proses pengadaan kapal buatan Inggris ini. Mulanya kapal ini merupakan pesanan Angkatan Laut Brunei Darussalam. Namun kurangnya jumlah personel untuk mengoperasikan kapal tersebut membuat Brunei memutus kontrak dengan penyedia. Hingga pada tahun 2012 lalu, kapal ini resmi dibeli pemerintah Indonesia dan diberi nama KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, dan KRI Usman Harun 359.
kelas Ahmad Yani. Terakhir ada KRI Ahmad Yani. Kapal ini dibuat di Belanda pada tahun 1967 dan dibeli Indonesia antara tahun 1977 sampai dengan 1980. Nah, seluruh kapal perang jenis frigat dan korvet milik TNI AL ini memiliki nomor lambung berawalan angka 3. Adapun untuk nama-nama kapal ini diambil dari nama pahlawan, diantaranya KRI Ahmad Yani 351, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan KRI Karel Saswit Tubun 356. Kapal ini memiliki panjang 113 meter yang dipersenjatai rudal CO-802 atau rudal Yakhon yang memiliki jangkauan 120 km untuk mengantisipasi serangan darat. Cukup hebat untuk melumpuhkan musuh ya. Nah, dari deretan kapal perang militer ini menurutmu apakah pertahanan Indonesia di sektor laut sudah makin kuat nih? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.